Halo sobat YouTube ya. Jumpa lagi bersama saya ya. Nih di channel Jammer 21. Untuk di kesempatan kali ini saya kedapatan motor Beat ya. Motor Beat yang lama ini, yang masih karbo. Seperti ini ya. Untuk ini kendala untuk double starter tangan nggak bisa ya. Seperti ini. Kalau di engkol ini bunyi ya. Nanti kita coba ya sama-sama. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa ya di support channel Jammer 21 dengan subscribe, juga like komennya ya. Kita langsung saja ke pembahasannya. Kita coba dulu, untuk kita engkol dulu. Ayo Mas Bro, di engkol dulu. Ini sudah nyala ya. Kalau di engkol itu bisa ya untuk motornya. Kita langsung coba untuk yang pakai tangan. Ayo Mas Bro, kita coba. Kita kontak on ya. Ayo Mas Bro, dipijat kanan kiri remnya. Bisa nggak bisa sama sekali ya, nggak ada tanda-tanda sama sekali ini untuk starter tangannya. Untuk yang mengalami seperti ini, itu untuk langkah-langkahnya bisa disimak ya nanti step by stepnya, cara pengecekannya. Di sini mau berbagi ya cara mengatasi atau cara memperbaiki double starter tangan nggak bisa ini motor Beat. Untuk yang pertama kali kita coba untuk tegangan aki dulu. Soalnya ini di kontak ini juga nggak nyala. Nggak nyalanya masalahnya apa? Itu faktornya banyak ya. Kita coba dulu untuk tes akinya dulu. Oh sudah, nih. Cek dulu Mas Bro. Kita cek dulu ya, untuk kita cek untuk tegangan akinya dulu. Akinya walaupun kelihatan masih bagus. Untuk voltase 20K ya, 20 volt ini. Kita coba. Masih di angka 13, ya. Bertanda untuk akinya ini masih oke ya. Kalau menurut AVO ini, kalau kurang jelas pakai lampu aja Mas Bro. Terangnya seperti apa. Kalau voltase ini kan 13 volt, masih. Kita pakai lampu rakitan sendiri ini. Nah, emang terang ya. Ya, seperti ini yang pertama untuk aki. Yang kedua, kita pencet dulu. Kita pencet dulu untuk memastikan ya. Ini untuk memastikan ini kita dengarkan dulu. Mayoritas ini kalau dinamo yang bermasalah, di sini biasanya ada suara cedik-cedik ya, atau apa ininya berfungsi ya. Kalau dinamo ini kita coba dulu. Ayo Mas Bro, untuk di double starter ada suara enggak? Enggak ada. Nah ini ada ya. Nah kalau ada kayak gini, itu bisa disebabkan untuk dinamo ya. Untuk pengecekannya seperti itu. Kita dengarkan lagi. Untuk bendiknya pasti ada suara ya. Coba lagi Mas Bro. Nah ini. Nah, kadang di sini cetek-cetek, kadang bisa, kadang enggak, gitu ya. Ini beri diasumsi berarti untuk di area untuk dinamonya ya. Untuk bagaimana untuk
pengecekannya harus kita lepas ya. Untuk kalau area dinamo itu di area sini, itu harus lepas ya, lepasnya dari sana. Harus lepas ini ya. Kalau nggak lepas ini nggak bisa ya. Kalau bit karbo seperti ini kita langsung coba, nanti kita cek ya untuk setrumnya atau tegangannya sampai di dinamo apa enggak. Kita bongkar dulu Mas Bro, ini untuk filternya. Nah, seperti ini ya, kita lepas. Kalau di sini kan ini ada karet ke karburator ya. Kalau ada bautnya harus lepas ini ya, jok ya. Ini nanti kalau repot ya kita lepas jok, kalau bisa ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Nah, kalau lebih enaknya ini lepas jok ya, buat teman-teman kalau mau ngecek untuk dinamo starternya harus lepas jok sini biar agak longgaran dikit ya. Kalau ini coba dipaksain dulu kalau bisa, kalau nggak bisa nanti kita lepas saja untuk ini joknya biar lebih jelas. Nah ininya nggak ada ya, ini nggak ada bautnya ini. Kebetulan ini nggak ada baut ya, makanya bisa nggak usah lepas, namanya apa itu. Nah, nggak usah lepas jok ya. Ini kita lepas dulu yang ini, kita cek untuk tegangannya nyampe sini enggak, lancar enggak, apa yang bermasalah dinamo, apa bendingnya ya. Lepas dulu Mas Bro untuk bautnya, ini bautnya plus ya. Kalau untuk masalah starter tangan itu banyak kemungkinan ya, nggak bisa dijujuk, harus pengecekannya harus tepat ya. Soalnya ada switch rem juga bisa mempengaruhi, tombol starter juga bisa, bendik juga bisa ya. Makanya banyak kemungkinan harus betul-betul untuk dicek satu-satu ya. Kalau ini tadi untuk tombol kelihatannya aman, untuk bendik jalan, untuk kadang bisa kadang enggak, apa dinamonya, apa bendingnya ya. Untuk pengecekannya pakai lampu biasa ya. Untuk lampu rakitan sendiri 1 ground. Ini Mas Bro, kamu itu aja, ayo ditekan tuh. Nah kalau ditekan, tekan lagi. Nah kalau ditekan ini arusnya nyampe sini ya, pijet terus Mas Bro. Nah berarti untuk asumsi arusnya nyampe di sini dengan sempurna ya. Nah berarti ini langkah selanjutnya kita untuk pengecekan dinamo, apa kotor, apa brostelnya habis, apa dinamo yang lain bermasalah, kita langsung bongkar saja. Ini untuk bautnya di sini ya, ada 2 ya untuk bautnya. Untuk mengeluarkan itu bautnya untuk 8. Ayo Mas Bro, langsung saja. Untuk bautnya 2, untuk pakai kunci ring atau pakai T terserah teman-teman, yang penting bisa lepas ini ya. Bautnya kanan kiri, kuncinya 8 ini. Langsung cabut ya. Kalau lama nggak dicabut biasanya agak sedikit susah juga ini. Nah seperti ini, udah terlepas ya. Yang pemula cara lepasnya kayak gitu ya. Nah, untuk lepasnya ini bautnya obengan ini 3. Ini kita lepas dulu, kita langsung lihat ya untuk di dalamnya apa trouble-nya. Langsung lepas ya ini. Nah seperti ini untuk dalamnya,
Kita cek ya, apa brostelnya habis apa gimana. Kelihatannya masih ini untuk brostel, kelihatannya masih baru ini untuk brostelnya. Kita cek ya, kelihatannya untuk brostelnya kok masih bagus, tapi kok nggak lancar. Kita langsung cabut aja untuk angkernya ini, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini jelas kotor ya, ini untuk angkernya. Ini kayak gini ya untuk angkernya. Jadi untuk kelihatannya untuk ini brostel ini nempel di sini itu kurang akurat ya. Seperti itu untuk sementara asumsinya ya, atau prediksinya. Soalnya ini baru, nanti kita bersihkan. Terus untuk angkernya yang tadi, yang ini juga kita bersihkan. Nanti kita langsung coba. Permasalahan cuma kotor doang, apa ada permasalahan lain ya, harus betul-betul teliti. Nah, seperti ini kita langsung bersihkan Mas Bro. Ini sudah dibersihin ya, seperti ini sudah bersih. Ini sudah bersih. Buat teman-teman ya yang mau membersihkan ini amplasnya diusahakan yang halus ya, kalau bisa 1000 ya ukurannya, biar untuk permukaan ini enggak kasar. Jadi untuk gesekannya ke sini itu enggak terlalu banyak, biar untuk brostelnya lebih awet ya. Itu ya buat teman-teman yang mau membersihkan angker ini ya. Kalau sudah bersih kayak gini, kita langsung rangket kembali, kita langsung pasang. Untuk nanti hasilnya bagaimana ya. Kalau masang ini ya diusahakan orang 2 ya. Kalau orang 1 biasanya agak bisa, tapi ya agak lumayan sulit ya. Ayo Mas Bro. Kalau orang 2 itu biasanya lebih enak aja. Kalau orang 1 bisa, tapi agak sedikit repot ya. Soalnya harus ngepas nih ya. Ini seperti kayak gini. Baru kita masukkan ya. Nah, ini belum tertantap sepenuhnya, kita goyang. Nah ini, nah ini kita rapikan yang ini untuk kabel-kabelnya biar rapi aja ini. Nah, kalau sudah kita langsung pasang ya. Untuk ini kasih stand pad sedikit aja ini, kita langsung pasang ya. Kita pegang ini ya, biar gak lepas. Ini nggak bisa keliru ya, kalau diputar-putar itu nggak bisa ya ini. Nah, jadi tenang, untuk yang bit ini nggak bisa tertukar ya. Diusahakan kencang ya ini. Kalau sudah kayak gini, kita lanjut pasang lagi ya ke tempatnya yang tadi. Kita langsung ya, nanti kita langsung coba hasilnya kayak gimana ya. Apa trouble-nya itu aja, apa ada yang lain. Kalau nanti ada yang lain, kita langsung periksa juga ya. Kalau fix cuma kotor, itu berarti untuk budgetnya sedikit banget ya, cuma butuh tenaga doang. Kalau ada yang lain nanti ya kita
coba cari lagi masalahnya. Kalau enggak ya ready sudah, gitu ya. Kita langsung coba, kita pasang. Itu untuk posisi bautnya kanan kiri ya, di sini sama di sini. Untuk masanya ini dua ya, ini masa, ini juga masa ya. Kalau bit ini untuk masanya dua, dijadikan satu nggak apa-apa, dijadikan sendiri-sendiri nggak apa-apa ya. Ini nggak usah lepas, nggak usah pasang dulu untuk filternya. Kita langsung coba. Ayo Mas Bro, kita langsung coba Mas Bro. Ini kontak tuh. Nah, belum bisa ya. Nah, berarti ada asumsi untuk yang lain ya. Untuk mungkin yang atas itu tombolnya kurang maksimal, atau ada kabel yang kurang maksimal ya. Kita coba langsung periksa juga. Kita coba ya di sini, apa ada arus yang kurang bagus. Kita kotak on. Ini coba di sini Mas Bro, di ini enggak, coba kita bel. Ini nyala ya. Coba Mas Bro, langsung double Mas Bro. Ini Mas Bro, coba. Enak ya. Nih. Tadi kan kadang bisa kadang enggak. Ini sudah enak. Untuk tombolnya kurang akurat ya. Nanti kita langsung bersihkan untuk tombolnya. Ini. Ayo Mas Bro, matikan, coba lagi. Coba lagi, itu di start. Bisa enggak? Ya, coba lagi Mas Bro. Nah, ini ya, untuk filternya belum dipasang. Ini. Sudah Mas Bro, matikan dulu. Ya, untuk kendala cuma kotor doang ya di sini. Di area dinamo ya. Nggak ada penggantian untuk brostolnya, soalnya brostolnya masih baru. Cuma untuk angkernya itu kotor, jadi untuk brostolnya itu nggak bisa nempel dengan sempurna ya. Itu masalahnya ya. Ini mudah-mudahan itu tadi bermanfaat ya bagi untuk teman-teman. Tapi banyak asumsi ya, untuk dinamo tangan nggak bisa ya. Dari tombol bisa, ini dari tombol starter bisa, dari switch depan belakang juga bisa. Makanya untuk teman-teman kalau double tangan yang nggak bisa, itu harus cek satu-satu ya. Itu kalau ini kesempatan ini cuma kotor doang untuk di kesempatan perbaikan ini ya. Kebetulan ini nggak ada penggantian spare part ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk bagi yang pemula. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Kita tinggal pasang ini, udah beres ya. Tuh, terima kasih yang sudah mampir. Sampai ketemu di video yang lain.